Hai semuanya, balik lagi nih bersama saya Sultan Rifandi dan Nuke di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Udah ngopi? Udah, tapi kenapa gue barusan kayak pantonim ya? Lu ngomong, coba ulang, gue peragain. Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Tapi pas lu gerak-gerak kan kamera gue yang nyalain. Jadi gerak-gerak sendiri ya. Wah parah lu gaslightingin gue. Waduh. Bohong lu, ternyata kameranya nyalanya di lu. Ya gimana lu nya yang gak bisa gerak gimana? Ya, mulai drama. Enggak, tapi kita mah anti drama guys. Udahlah gak usah drama. Hidup udah penuh drama, gak usah drama Iya, lagi. Sultan. Drama apa sih emang? Drama Turki. Iya. Gak mau drama Korea Selatan yang selalu happy ending. Boleh. Ya, Nah, ngomong-ngomong itu tadi. Kita tadi udah janji ya, kita akan membahas beberapa dampak serius. Pusing ada obat di warung. Berdarah bisa diplester. Nah, kalau hati yang terluka Iya. susah diobatin cuy. Jangan, ntar gue kepancing buat nyanyi. Kalau hati yang terluka, batin yang terluka, itu susah mas diobatinya. Ani. Kayak Roma Irama nih filmnya. Ya kakak, jadi kayak gitu ya. Aduh, abis kalau nggak dibawa intermezzo ketawa-ketawa dulu udah ini nih, udah kebawa emosi kita bahas si gaslighting ini. Benar. Karena gaslighting ini pun relate sama kehidupan Nuke dan Sultan juga, karena kita pernah menjadi korbannya juga gitu. Mungkin kan? pelaku tapi nggak sadar. Pelaku mungkin tapi nggak sadar. Nah, Ya mudah-mudahan nggak lagi ya Tan kita. Semoga nggak, amin. Nah itu dia. Nah kalau misalkan kita nggak sadar atau kita ternyata jadi korban, ini dampaknya serius. Kayak contohnya misalkan yang dari tadi kita bahas, kurang percaya diri. Ini kalau dipikir-pikir mungkin simple ya, paling nggak pede. Tapi kalau akhirnya di tempat kerja jadi nggak pede, ketemu orang jadi nggak pede, ikut ke dunia circlean lain yang mungkin produktif nggak pede, akhirnya mengekang diri dan ini bahaya banget. Ansos, introvert jadinya, karena selalu ngerasa direndahin. Nah kalau mungkin juga kalian di sekeliling kalian ada yang lagi kayak gini, tolong ya, boleh juga mungkin ditemani, kita tanya baik-baik gitu kan. Kenapa ini orang yang tadinya ceria kok sekarang? Jangan sampai dia merasa sendiri. Itu yang terjadi di kasus kemarin Novia di Mojokerto itu ya. Kayak gitu, jangan sampai ada Novia berikutnya yang kayak gitu. Dan jangan sampai ada Randi berikutnya. Itu dia yang penting kakak. Itu dia pentungnya palanya kakak. Kalau kita lihat udah jelek, sombong lagi. Gue sebel memang biasanya gitu tuh. Gue kira tuh ganteng, gagah gitu. Iya ya elah, baru bribda. Kesel, saking keselnya. Semoga kita nggak ada kejadian berikutnya. Iya, emang gue kadang-kadang suka kesel gitu. Orang jelek tuh banyak gaya gitu. Oke lanjut, kita berhak bahagia Besti pokoknya ya. Iya itu dia. Kemudian juga sulit membuat keputusan. Ini juga ya, karena selalu ragu. Gue S2 gak ya, tapi nanti gimana kalau nanti dibawelin di kelas. Kan dibilangnya gue bodoh, dibilangnya gue gak mampu. Itu kalau dia, aduh ntar gue gak boleh temenan. Gitu pokoknya lah, kayak gitulah. Hidup kalian tuh jadi kayak abu-abu. Kenapa tuh? Abu-abu kakak, hitam enggak putih enggak, ragu. Banyak quotes nih ya sekarang. Bisa begitu. Nah selain itu apalagi Nuga, selain sulit membuat keputusan, dan pasti dampaknya bisa mempengaruhi kehidupan sosial kalian juga. Ya iya, ini berkesinambungan dengan poin-poin sebelumnya. Bener. Dengan gak percaya diri, kalian jadinya terbatas pertemanannya, gak mau berteman sama siapa-siapa karena takut diintimidasi lagi, atau karena memang kalian udah gak percaya diri jatuhnya karena setiap hari terus menerus digaslighting. Itu dia. Nah makanya jangan sampai kehidupan sosial kita terkekang karena orang macem tuh kakak. Seng boleh. Kita harus tinggalkan orang-orang seperti itu. Selain mempengaruhi kehidupan sosial, juga beresiko mengalami gangguan kecemasan. Padahal bisa dilewati, tapi cemas saja seolah-olah hidup kayak nggak tenang gitu ya. Iya, mending kita cemas nggak punya uang daripada cemas di gaslighting. Itu pasti, kalau nggak punya uang cemas pasti. Gaslighting mah gue lupain langsung. Levelnya tuh beda ya. Lu gaslighting ini gue kalau banyak duit ya. Inilah ya. Gue nggak encok gue. Ya kayak gitu. Terus selanjutnya sulit percaya.
Sulit percaya. Ini pasti sih, karena gimana ya, kita aja udah dibuat nggak percaya diri sama diri kita sendiri. Gimana kita bisa percaya sama orang lain? Trust issue jadi. Trust issue banget. Trust bener, issue. bener. Jadi biasanya orang trauma nih, kalau udah kita terus menerus dibohongin nih ya, trauma pada akhirnya. Traumanya bukan trauma yang kayak gimana-gimana, karena gini, itu orang nanti bener nggak ya? Nah, Dia barusan padahal ngomongnya tulus nih gitu. Iya kan, nanti gue bakal bantu. Jadi di diri kita gini, enggak, gue nggak yakin sih dia bisa bantu gue. tapi Nuka Bener ya. nggak ya? Tapi kecenderungan kita untuk ragu harus ada tetap, karena ini menjadi salah satu mengatasi gaslighting. Betul. Yaitu dengan menyadari polanya. Iya, kalau kita udah paham yang tadi tuh kan ciri-cirinya yang tadi kita sebutin. Nah, terus dia mulai gaslighting lagi nih. Nah, kita udah mulai itu polanya, ya ini mulai bohong. Udah ketahuan, udah ketahuan. Manipulasi, ya nyalain gua, ya drama. Yang tinggal bay, udah. Hidup kalian tuh nggak penting banget untuk ngeladenin cetak atau sekali, cabut. Gue bilang tadi lemparnya pakai gas air mata apa gas 3 tabung 3 kilo. Galak banget kayak. Iya makanya, malah lu yang ini ya. Habis emosi gitu kalau ngelihat yang kayak gini-gini gitu. Nah itu makanya salah satu cara mengatasinya dengan kita tahu nih polanya. Dikit lagi nih dia nyalain nih. Dikit lagi dia drama nih. Nah jadi kalau kita udah tahu polanya seperti apa dan cepet-cepet sadar, kita bisa menghindar. Dan lo jadi cepet sadar, oh iya gue lagi jadi korbannya dia lagi nih untuk gaslighting. Oh tidak semudah itu Ferguson sekarang. Iya enggak? Bener. Terus muncul lah tuh musik-musik yang di sinetron. Teng. Sorry jarang nonton sinetron. Gini. Oh enggak, telenovela. Zaman dulu kali itu. Tidak semudah itu Ferguson, kamu mau gaslighting saya lagi gitu aja langsung ya kan. Saya sudah tahu kebohongan kamu. Nah, gitu. Jadi buru-buru kalau udah sadar pola, kalian pasti tanpa sadar juga udah lebih cepat menyadari ya jatuhnya kan gitu. Dan pikirkan apakah hubungan yang dimiliki setara dengan gaslighting atau yang diterima. Jadi kalau misalkan pelakunya ini bos atau rekan kerja, itu mulai tuh mencari pekerjaan baru. Ya gak sih? Kalau misalkan udah atasan kita kayak gitu, coba neken kita ya duit dapet, tapi stres tiap hari kan nggak enak juga. Nggak worth it lah jadinya. Iya gitu. Oke, terus selanjutnya ini tadi Nuko udah berkali-kali juga bilang kalian harus bisa temuin atau cari support system untuk kalian. Biasanya kan kita nih punya lah 1-2 sahabat yang memang apa-apa kita bisa ngobrol tanpa perlu kita takut rahasia kita dibongkar. Terus dia yang selalu ada nemenin kalian. Cari, kalau misalkan kalian bilang saya nggak punya, yaudah cari yang ahli. Sekarang tuh ke psikolog atau ke psikiater itu bukan berarti kalian gila. Nah, jadi teman-teman semua, kakak-kakak semua, nggak perlu takut ke psikolog. Iya, atau nggak ke konsultan kesehatan jiwa. Maksudnya jiwa di sini bukan, lu konsul ke situ lu sakit jiwa ya? Enggak. Banyak banget sekarang di Instagram aja, bahkan banyak nih yang menyediakan jasa-jasa seperti itu, memberikan solusi. Karena itu tadi maksudnya kalau kita pusing kan kita bisa temukan banyak obatnya. Tapi kalau misalkan kita merasa mental itu sakit, itu obatnya dengan kita pergi ke ahli, ke psikolog. Iya, betul. Dan jangan pernah merasa sendiri. Betul. Tadi kan kalau misalkan kalian udah punya support system, it's okay. Tapi kalau kalian udah punya support system, kalian bisa kunjungi tenaga profesional kalau memang itu dibutuhkan. Karena udah banyak contoh-contoh ya, Tan. Iya. Bener banget, banyak banget contoh, dan pokoknya jangan pernah merasa sendiri dan harus selalu ada teman untuk berbicara. Kalau teman-teman bingung silakan kontak di bawah ini. Enggak ya? Oh enggak ya? Silakan kontak saya. Bukan. Bukan ya? Enggak banyak kok. Nuko bahkan beberapa kali aku lihat gitu di Instagram ada memang akun-akun yang misalkan nih salah satu love coach. Oke. Aku pernah tuh menemukan itu love coach. Nah dia itu jadi kayak konsultan cinta gitu. Atau konsultan permasalahan kalian yang coach ini aku di KDRT, aku harus kayak gimana? Coach ini pacar aku demanding atau menuju kekerasan. Iya, menuju kekerasan. Aku harus kayak gimana? Atau khusus perempuan yang kayak tadi kasusnya Novia. Ada juga akun perempuan berkisah. Itu wadahnya perempuan-perempuan yang takut untuk speak up tapi bisa ditampung situ tanpa memberitahu nama kita nanti. Dan di akun perempuan berkisah itu isinya banyak psikolog. Banyak psikiater, psikolog, maksudnya nanti akan memberikan saran-saran lewat daring atau online tanpa orang-orang perlu tahu lu tuh siapa.
Tapi nanti di perempuan berkisah itu biasanya akan menceritakan nih, oh si A abis cerita sama kita kalau si A nih selama ini misalkan digaslighting sama sama pacarnya yang sudah 7 tahun dan meninggalkan dia tahu-tahu gitu aja gitu. Jadi pas 7 tahun dia ditinggalkan kayak baru tahu nih, gue udah mengalami kekerasan seksual gitu. Bahkan sampai banyak kasus aborsi paksa kayak gitu. Jadi Dan memang terus digaslightingnya gini, tenang gue bakal nikahin lo kok, gue akan bertanggung jawab. PHP Itu kan gaslighting juga karena memanipulasi. Sebenarnya dia memang mau ninggalin. Sepakat dan memang itu ruang yang dibutuhkan sih. Iya, itu di perempuan berkisah itu kalian bakal banyak nemuin kisah-kisah kayak gitu. Perempuan-perempuan di mana yang tadinya mereka takut untuk speak up, tapi bisa akhirnya karena di situ banyak psikolog yang akan nanti membantu secara cuma-cuma, gratis, nggak ada yang mintain biaya apapun, karena memang dia mau merangkul. Ya korban-korban gaslighting seperti ini, khususnya perempuan kalau di situ. Kayaknya kita harus cari memang wadah-wadah gitu ya. Banyak kok gitu. Ini hanya tadi beberapa akun aja yang Nuko sebut. Sebenarnya banyak. Jadi nggak perlu takut kalian merasa sendiri kalau kalian saat ini nggak punya. Karena trust issue tadi susah ya. Benar, susah banget. Walaupun kita nih mau nih nampung gitu, nggak apa-apa, udah percaya aja, gue nggak akan ngomong ke siapa-siapa. Nggak bisa. Itu soal mental soalnya. Mental. Enggak karena gue udah pernah dikecewain dulu kayak gini persis, tapi apa ujung-ujungnya gue dibohongin. Itu yang susah, bahkan buat bicara pun kita susah mendapatkan ruangnya. Iya, jadi boleh lah ya buat kalian yang lagi menjadi korban mungkin dari gaslighting karena udah lelah tapi nggak tahu harus ngapain. Banyak kok gitu kan tempat-tempat yang bisa menjadikan support system buat kalian gitu. Walaupun kalian nggak mau percaya bercerita dengan teman, sahabat, keluarga, apalagi kadang kan. Dan kita harus pintar memilih mana yang memang sampah di kehidupan kita, ya kita harus buang. Kalau yang toksik udah deh, aku sekarang gitu Sultan. Menurutku, ini udah toksik, udah deh. Cabut. Mending gue cari yang baik-baik aja, yang vibes-nya bisa ngasih vibes positif gitu. Sip. Kita harus memulai hidup bahagia. Semua berhak bahagia, Besti. Semua berhak bahagia, Besti. Tapi kita bisa sih kasih tips sederhana untuk memulai bahagia. Tapi gimana? Di next segmen. Berarti kita harus break dulu, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.